Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Hina tanda bab fasal kelima al-faslul khamisu. Yahinan 208 ya, punya kitabnya 180 sekurang ya, 208 dan 180 sekurang. Al-faslul khamisu fil bukhli wa hubbil mali. Al-faslul khamisu fil bukhli wa hubbil mali. Bermula fasal yang kelima pada menyatakan bakhil, makna bukhlunyan bakhil, kikir, kriit bahasa katanya. Karena kriit itu satu perasaan yang nalamati katanya, sehingga dia itu termasuk dalam maksiat batin. Fasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan hubbil mal, cinta kepada harta, gasih kepada harta, gasih hino sampai truk kepada tingkat loba. Adapun bakhil dan hubbil wa hubbul mal, yakni bakhil dan kasih akan harta, maka yaitu sifat yang dicela oleh syarak. Hanya adalah maksiat batin yang kelima, yaitu karena kakikir, karena kakrit nyen mesapat kerawaju kepada cinta kepada harta, ataupun karena gasih kepada harta nyo akan truk kerawaju sifat kriatnya kikir nyamban. Kan berarti wate kehina menyamunan nak baik gasih kepada harta putabah berharta sehingga berhut tanya dalam mubazir kansip menan mufhum ji bentuk wate gepegah getanyo tidak boleh kikir, getanyo hanya kriat gepegah kan berarti geyu berharta karena arti getanyo mukumat kepada harta sekedar hartanya geyu jaga bekjut ke boros, hartanya geyu pergunakan bek hana truk tingkat getanyo jut kepada kikir nya hana pu dalam agama tak pelihara tak jaga harta sabab hana sik geyu boros dan hana juga geyu kikir nyamban, sehingga tayo tak pertempatkan nanti tak pergunakan harta. Makanya dalam agama kan hana gelarang kaya, cuman getanya rusak dengan kaya nya baru masalah. Jumat hinan sajan harta, lehu wasa hinan hana merisari legetanya ke wate ibadah. Nyo kaya yang laganya yang gelarang, nyo yang gekeun mukuman ati dengan harta. Ke masalah le harta le juga deh ije keroi tanyo kero tu wate ibadat lancar lagi biasa, harta mutama hana masalah. Nyo yang jadi masalah menyona toko buso wate Jumat lagi saja buso tu, menyona kedai ja wate lehu asa hana merupak semayang yang maksud perle pegah sajan ija tihinan, sajan gule tihinan, nah harta lemo kameng sajan kameng nyo yang masalah. Nah harta yang gelarang sehingga ajut ketanyo kepada gekun cinta kepada harta nyan dengan hartanya mudun taat tanyo kepada Allahnya yang masalah. Sehingga dik akan len mungkin dik na tempat-tempat droi yang geyu gasih ata nepegah le para ulama na padi-padi tempat yang memang boleh mencintai harta sehingga hana gekun tanyo gekun hubbul mal hana kemenanan kanyo tak euy le. Maka yaitu sifat yang dicela oleh syarak dan yaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat. Nyo adalah seraya-raya yang kebinasaan kita nyo di akhirat sehingga gara-gara harta. Ada masalah hartanya berat itu menaji. Karena salah sabuh daripada yang dapat meringankan sakaratul maut adalah sedekah. Salah sabuh yang dapat memberatkan sakaratul maut adalah kikir, kriat. Nyo masalah. Yang kejut sangat banyak ahli-ahli yang ka meninggai, urung-urung yang ka mati, wate gelakewo kono dunya
gelakewo ba Allah Taala kena donya kepu pun nilai gelakewo kepu ke pegah iaitu fa as-saddaqa ke pegah genek bersedekah daripada harta yang na sajan ke jamun entu baru oleh wa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kemudian di dalam ayat Quran ke pegah lu nak bersedekah olehnya lu nak pupuk kebaikan, lu nak taubat, nak qaza semayang, nak minta ilmu, nak pupuk kebaikan-kebaikan yang pun nilai lu nak bersedekah. Karena harta yang banyak tersebut yang terlalu kikir tanyo kepada hartanya nyo membuat berat watih sakaratul maut. Kata boh murah sifat pemurah tanyo, sifat pemurah nyo membuat ringan di saat sakaratul maut. Makanya perasaan kikirnya nyo bahaya besar bagi sakaratul maut katanya hinan punan ya, maka kepegah yaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat. Awal-awal akhirat itulah saat manusia kena tambang dalam kubur sakaratul maut. Karena firman Allah Ta'ala karena Allah nan pegah di dalam Al-Quran wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Artinya, dan jangan engkau sangka akan orang yang kikir, jangan disangka li urung yang kikir dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka itu. Kikir dengan apa? Kikir dengan barang yang nujuk oleh Allah Ta'ala keji daripada anugerahnya, yaitu kebaikan mereka itu. Kebaikan mereka itu artinya apa? Baik dianggap le urung yang kriat terhadap harta yang nujuk oleh Allah Ta'ala keji putra baik dianggap na kebaikan bagi mereka itu. Menyemantang sifat kriat gak anggap oleh Allah Ta'ala golom na kebaikan urunya. Baik tak anggap getanyo get tu menyotanyo manteng kriat yang mana haji. Baik tak anggap getanyo na kebaikan menyotanyo manteng kriat tu terhadap harta yang nujuk oleh Allah Ta'ala ke getanyo. Jangan engkau sangka akan orang yang kikir dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka itu daripada anugerahnya, yaitu putra baik dianggap na kebaikan mereka itu. Tetapi kiban sid menyurung manteng kriat hai salat sid kebaikan sid, tapi dari segi harta masih kikir, yaitu bagi mereka itu lagi akan dikekang akan yang dikikirkan mereka itu dengan dia di atas leher mereka itu pada hari kiamat. Yang kegecau harta yang tanyo tamu kriat jamun dalam dunia, yang hartanya sayang tu sehingga timoh kriat getanyo watai dalam dunia jamun nyo gepegal oleh Allah Ta'ala dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Yang keban nyo ke genek pegah ancaman terhadap orang yang kikir. Karena ji bersedekah tersebut, berinfak tersebut bukan membawa kepada kefakiran hanggasin dengan dalam sedekah. Nyamban bet anggai tanyo habis kita tajuhan keberkahan hinan. Bahkan salah satu daripada jalan yang dapat mendatangkan rezeki adalah dengan bersedekah, dengan berinfak. Yang salah satu. Nyamban nyu ayat nyu merupakan ayat yang menjadi ancaman Allah terhadap urung-urung yang kikir. Baik dianggap le urung yang menteng na sifat kriat putra baik dianggap na kebaikan bagi ji. Nyo baik dianggap na kebaikan. Ngene bukan putra menyemanteng sifat kriat bagdanyo hana kebaikan lem anggap. Nya lagi yang ke berarti hansah semayang tu salah-salah hente. Lagi dak buka puno karena nasi untuk tempat-tempat yang diperbolehkan. Mungkin hina mungkin uraian ya hana tat panjang sehingga hana buka menyebab kita lain na ke buka. Menolak lunuk pegah. Na perkataan para ulama, na padit-padit bawah tempat yang boleh manusia itu mencintai harta. Nya padit-padit bawah tempat. Sehingga kepegah ayat yang pertama ayum fiqahu li nafsi. Harta itu harta untuk nafkah baginya. Itu boleh dicintai, tidak boros. Hana leta tajuk keno tajuk kedih. Karena tak pakai hartanya memang untuk nafkah draw tu. Ya nyenjut seukuran nafkah draw tu. Nya boleh. Sebab konsit itanya wadah kepegah baik kikir
untuk keperluan draw tersendiri bertajuk ke gop nyo hana geyu melarat sampai lagi nyan. Boleh mencintai harta pada beberapa tempat, di antaranya harta yang memang dipakai untuk nafkah diri sendiri yang pertama. Sehingga ditanya hanta pergunakan hal lain untuk nafkahkan ke ditanya yang pertama imma fi ibadati kal haji wal jihad. Yang kedua, tempat yang kedua, boleh kita mencintai harta tersebut apabila harta itu dipakai untuk ibadah. Ibadah yang membutuhkan harta seperti haji dan jihad. Tayo tabung peng bacut kok gasih di kepeng tersebut yang tujuan pengnya tak pakai untuk ibadah haji, ibadah umrah, ibadah jihad, ibadah tanah blow sesuatu tanah wakaf kan butuh kepada uang sit tanah juk kepulan yang membutuhkan pulin misu sehingga tanya tak tabung hanta cok tak infak hal lain sehingga sayang tetap pengen itu boleh karena harta tersebut dipakai untuk ibadah itu boleh. Nah sikret tanah yang tanahnya hanta pulau untuk pulain yang tujuan tanah pakai untuk haji maksud tanah pakai untuk umrah tanah pakai untuk wakaf maksud itu boleh. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah liwasilatil ibadah. Yang tempat yang boleh mencintai harta yaitu perantaraan ibadah. Walaupun tak kalian tanya secara zahir bukan ibadah tapi perantaraan ibadah. Sayang tetap Honda saboh. Karena apa kan? Hondanya tak pakai untuk tajak-ajak jamaah. Hana Hondanya hasi tak kejar jamaah, hasi tak kejar majlis taklim. Jadi sayang teh hartanya hanta bicok-cok, hanta juk-juk lain. Karena tanyo bakna nanti waktu tak perle. Hanya kan cinta kepada harta yang tidak dicela. Yang gekun wasilah bagi ibadah. Nya puan. Ya, nya kan kana macam. Oleh yang keput adalah ayus rifahu linnas. Yaitu disimpan dikebah oleh harta tersebut sehingga sayang itat tujuannya untuk ditasaruh kepada manusia. Na fakir miskin, na anak yatim, na urung-urung yang membutuhkan harta sehingga haji iceleng ukubah bacut-bacut tujuan ini bantu pulan, untuk bantu pulin masa kepada manusia itu boleh. Tapi yang lebih darinya hanya hanjut ke pegah. Berarti bersikap boros tapi kibantit sekedar karena anak saja tu memang perlu untuk tak infak memang perlu na urung jak melake karena memang atanya yang lebih kak tajuk kecuali ata memang itanya pun hana belum titipan gok bak tanya hanjit tajuk nyokunyo napet boh tempat berarti boleh seseorang itu mencintai harta. Yang pertama untuk nafkah dirinya, yang kedua disimpan harta itu untuk ibadah ya haji, umrah dan ibadah-ibadah yang butuh harta, yang kedua untuk perantaraan ibadah. Ya, perantaraan ibadah lagi kenderaan mesti nasabah hitanyo. Sayang tak kenderaannya karena kenderaannya tajak. Ya, karena nyu jamun kan tak perle. Yang gejak hajat takun ulama wate geik motor baru kamu dunya hajat takun. Ngak mangat gejak agaknya giak semua beut. Ngat mangat gejak agaknya giak sampaikan ilmu agama ke urang. Ngak mudah. Tanya orang tapi fikir dunia mandum urang yang bangsat yang pakainya hana deh mudunya. Tapi di saat urung alimnya pakai kata anggap dunia, padahal itu wasilah bagi ibadah sehingga dia kasih kepada harta tersebut nyo hana tercela dalam agama. Olehnya yang keput adalah yang dikubah harta tersebut liyus rifahu linnas untuk dipergunakan ditasaruh kepada manusia nyan pun hana pu ini kejit na tempat-tempat kalau tetap pelajari baik dapur umum maju ji yang kagasih tak karta kacinta kata yang kahanjut ka maksud batin kalau dente yang kempersih lagi tayo tabut bab mupat tabut bab berdusta tidak boleh berdusta tidak boleh mengupat padahal na tempat-tempat wajib tak semulit untuk selamat nyawa gop lagi bab dusta dia ikut kalau ke pegah jadi na tempat-tempat draw yang sebaliknya ke pegah tidak boleh mencintai harta padahal na tempat-tempat yang boleh dicintai karena na maksud-maksud yang baik dalam pandangan agama. Ya, yang pan di antaranya nya hanam tulis sang hinau. Nya lain berupa ya. Ya, nya kerja harta yang lebih haji kikir di.
harta yang lebih daripada kebutuhan yang dah pernah guna ijih krit isit yang sebenarnya hartanya giyu infak sebagai pembantu jih untuk taat kepada Allah Ta'ala cuma jih jino krit jadi kan berarti hana fahala haji umrah puasa semayang cuma karena sifat bunuh kira maksiat batin sehingga jih terhalang oleh fiat tak kepasolan neraka akibat dosa bunuh yang lagi keberahino dikekang dengan sebab kikirnya kan pada hari kiamat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nah hadis Rasulullah kiban begah Nabi iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum artinya takut oleh kamu akan kikir buya terlegata kepada sifat kikir itu maka karena bahwasanya ia membinasakan akan orang yang dahulu-dahulu daripada kamu buya dengan sifat krit tersebut karena le tak taat urung-urung awai gepe binasa oleh Allah Ta'ala karena sifat kikir karena sifat krit le urung-urung awai yang binasa karena sifat kikir ya kitanya orangnya sayang tak kepada harta pada hartanya kalau lebih anam tak infak jangan tak kubah saja-saja kitanya meninggai kitanya jika malah petaka pun nilai ke hartanya pakai urang hai waris tu jika pakai waris tu bermula lawan bakhil ya, ataupun lawan kikir itu yaitu sakha ataupun sakha yakni murah hati apa itu yaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syarak lawan daripada kikir adalah murah hati nya sifat pemurah salah satu daripada sifat yang terpuji dalam pandangan agama yang kesebalik hiju sebalik kriat aja ya nyamanan yang ketimuh rasa kriatnya kan karena itu merasa rugi di saat tak infak harta sehingga jik kekriat tu nya si kamu musapat dua je watai kakrit kasayang tu yang ke habak kacinta pun kan karena kacinta kepada harta watai kasayang daripada harta tersebut tanya akan timoh krit tapi mesti hanam kumaati kepada harta pandai nak timoh krit kaicok-icok kana ikut karena memang tidak butuh Allahnya tak lebih pihak tak kejut oleh Allah kemudian cuman di saat kitanya menganggapnya penting taat butuh tak taat sehingga timoh terkikir tu seperti firman Allah Ta'ala lagi Allah Ta'ala dipegah dalam Al-Quran wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun artinya barang siapa kalau nyu ayat lam geba ayat Quran lam nyu pak geba barang siapa memeliharakan akan diri mereka itu daripada kikir maka mereka itulah yang dapat kemenangan di dalam akhirat urung yang tim pelihara hanya sampai truk kepada kikir kepada krit nyo maka urungnya adalah akan mendapat kemenangan di dalam akhirat dengan sifat pemurah bunuh yang kan pegah salah sabuh daripada yang dapat meluaskan kubur bahkan mencerah ke ataupun yang pepengeh kubur katanya adalah bersedekahnya termasuk atau kena disampaikan li Abulis As-Samarkandi menyohana salah gepegah napet boh perkara yang dapat memeliharakan getanyo daripada azab kubur dan napet boh perkara yang dapat membuat getanyo menerima azab kubur petboh perkara yang dapat terbebas getanyo daripada azab kubur yang pertama adalah jaga semayang begat tak jaganya semayang fardu yang pokok yang kedua bersedekah nyo dapat menyelamatkan tanyo daripada azab kubur yang kelih baca Quran yang keput menyibukkan diri dengan bertasbih nyo di antara nyo dapat terbebas daripada azab kubur jaga semayang bersedekah membaca Al-Quran dan memperbanyak tasbih hanya napet boh perkara yang mesti dijauhi karena petboh itu mudah mendatangkan azab kubur
Yang pertama berdusta, ini nak kisah. Bahkan yang kedua khianat, orang watai dipercaya kepada kitanya mudah bagi kitanya tak khianati ji, sehingga kitanya menjadi pengkhianat baginya. Yang ketiga mengadu-ngadu. Mengadu ini kan mengadu domba, kan mengadu domba manusia yo. Kan tanya tak pegah-pegahnya sehingga pakai urang kan. Mengadu maksud ini adalah tidak rida menerima apa yang gejuk oleh Allah, sehingga rata oleh urang tak pegah kesusahan katanya. Nyo Allah bengih ke. Nabi ke coba ngagasin, sang-sang bertanya yang nagasin, mandum urang tak pegah. Nabi ke coba ngasakit, hana rida teh, mandum urang tak pegah. Kan tak pegahnya sebagai mencari solusi untuk kami taubat kemenan. Tak pegahnya pegah berkeluh kesah. Nya dapat mendatangkan azab kubur. Yang dipegah li Abulis As-Samarkandi. Oleh yang keput yaitu tiada bersih daripada kencing. Batai kencing tidak istibrak. Nya perkara yang mudah mendatangkan azab kubur. Nya berarti keput nya manteng salah-salah. Lain nak leuthit nya di antaranya untuk mudah mendatangkan azab kubur, yaitu orang yang suka berdusta, orang yang khianat, orang yang mengadu-ngadu atas pemberian Allah yang dianggap kurang leji, ipegah rata oleh orang, nyo pertanda jihana ridha, dan orang yang tidak istibrak daripada kencing. Hanabih dia tahu kena itu bit dalam kamu menaji pakaian, sembahyang ju dalam keadaan menaji, baik arah halam, nyo memasalahnya. Dan nyo juga ada hadis Rasulullah yang diantara tak pegah yang dikhen oleh Abulis. Yang pernah tak pegah ini putra yang berkenaan kena, yaitu bersedekah, dapat terbebas daripada azab kubur. Yang salah satu dan sabda Nabi SAW tak beuk pegah Nabi dalam hadis yang lain lam, as-sakha'u syajaratun tambutu fil jannah. As-sakha'u syajaratun tambutu fil jannah fala yalijul jannata illa sakhiyun wal bukhlu syajaratun tambutu fin nari fala yalijun nara illa bakhilun. Artinya bermula murah hati itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam surga. Nabak kaya rupanya yang nan kaya sakha tengok dalam surga, kayu pemurah bersih lagi ke pintu surga kena. Na pintu surga yang nanti duha, yang pertama oleh Allah Ta'ala ke urung-urung yang senantiasa menjaga salat duha. Nyana tengok nyana lagi nyan menanti nabak kaya tengok dalam surga bak kaya sakha, yaitu artinya namanya yaitu pemurah. Maksudnya yaitu bermula pemurah hati itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam surga, maka tiada masuk surga itu melainkan orang yang murah hati. Orang yang murah hati nabak kaya ini yang kepemilik Allah Ta'ala ketanya. Dan kikir itu kikir satu pohon kayu yang tumbuh dalam neraka. Nah bak kaya bakhil namanya, yang timuhji dalam neraka, maka tiada masuk ke dalam neraka itu melainkan orang yang kikir. Hana tamang dalam nerakanya melainkan itulah urung-urung yang kikir. Yang juga celaan terhadap urung yang krin. Dan sabda Nabi SAW juga dalam lebah Nabi, as-sakhiyul jahilu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhili. Artinya bermula orang yang murah hati yang jahil, orang yang murah hati yang jahil, orang yang jahil arti ke pemurah, yaitu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada orang yang abid yang kikir. Yakni orang yang jahil, yang orang yang abid, yakni orang yang jahil yang murah itu terlebih baik daripada orang yang membanyakkan akan berbuat ibadah tapi kikir. Ini maksudnya bengih Allah kan hansah ibadat yang kepubut. Orang jahil tapi koknya pemurah, nya lebih gegasih urungnya terbanding daripada orang yang ibadah, ahli ibadah tapi kriat. Nya kena rut. Sampai beda-beda oleh Allah kebuka tanya.
Lalu tanya ke pegat menyobat bak ibadah cukup ringan. Salat, baca Quran, majlis taklim. Tapi bak menginfak harta nya kalau dente. Han murah tanya bak juk hartanya han bagah tanya. Hanya kadang-kadang nah lagi nyan. Kadang-kadang nasib sebalik ji. Jadi orang yang create gepegah gebenci mana orang yang pemurah walaupun jahil ke dia. Orang pemurah yang jahil nya lebih good, lebih kasih Allah ke orang tak banding daripada orang yang abid ahli ibadah yang kikir. Persis lagi orang yang hana alim ikutnya biasa-biasa mentang tapi akhlak geget nya lebih kekasih oleh Allah tak banding daripada orang yang alim yang beruakai. Alim yang jahat lah. Nyo manteng keutamaan kelebihan daripada sifat sakha ataupun pemurah. Lawan dia iaitu kikir. Dan jika ada ia alim sekalipun ya kalian, walaupun dianya itu alim tapi kikir, itu adalah jahat dalam pandangan Allah. Tak banding daripada orang yang walaupun tidak alim tapi dia itu adalah tidak kikir, pemurah. Kaji eno mentang ya eno mentang tanda sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana pertanyaan? Ya. Sedekah yang paling afdal atau yang lefala sedekah punya sedekah ke yang lefala. Jadi tinjauan lefala le. Tinjauan jai fala. Yang pertama kekalan kepada orang yang kita infak tersebut sangat berhajat. Ini lebih lefala yang pertama ile. Yang kedua lebih taat. Sehingga bersedekah kepada orang yang hana taat, kurang fahala tak banding daripada tam sedekah ke orang yang lebih taat. Artinya lebih alim, lebih taat, lebih alim, lebih dia butuhkan. Sebab nasi kadang-kadang tanya tam sedekah kepada orangnya hana tak kebutuhkan, nyokan hana fahala. Jadi ke masalah benda yang kita infak berangkapu wujud. Jadi syarat urung ji, apakah dia sangat membutuhkan? Iya, yang paling le fahala ji. Keputuman awate hana perleli baru tak sedekah. Contoh kitanya urung kada nyanjuk aju pubiangna makanan. Walaupun hana tat pah tat, baik tak preh hentuk tak aju untuk tapupah ile siat tu ataupun tapupah ile mupadi urut tu hana tak perleli, nyan hana tat afdal. Tak banding daripada bersedekah di saat dia butuh. Yang mana? Cuman sampai ke bekah ngen mutang. Karena ngemutang tak sedekah dengan tak mutang ke bekah lebih afdal mutang. Tak putang. Ada kita yang lebih afdal bersedekah. Sebab bersedekahnya ke hanai wole hana telake pulang li. Tapi lebih afdal mu putang ke bekah. Rasulullah nak kalen gandaan fahala putang ngan gandaan fahala bersedekah. Waktu Rasulullah kita dalam syurga jamun. Jamun maksudnya waktu Isra Mi'raj Rasulullah. Lebih le gandaan fahala mutang. Pakan karena urang yang mau utang ke begah, nyan urang nyan ka betul-betul perle baru ilake. Munnya urang bersedekah tajuk ke urang yang bersedekah, golon dente urang nyan butuh. Nyamanan. Teman lagi dah berapa bunuh menyorot segi bersedekah, tam sedekah apa yang sangat dia butuhkan ini lebih afdal. Apapun barangnya. Nyamanan. Teman perbanding lom. Harta berhala lom. Nyan juga nanti jawan. Karena menyo harta harum akan hana fahala ju. Nyambat. Jadi lagi kan infaknya lebih umum sebenarnya. Mana infak menafkahkan boleh jadi sama, boleh jadi hana sama. Infak memberi nafkah, menginfak harta ada kala untuk nafkah yang wajib, lagi zakat ke nafkah wajib akan zakat nafkah wajib membiayai ataupun memberi nafkah kepada orang yang wajib tanggung nafkah, ataupun lagi zakat infak zikun sama sih. Apabila infaknya berupa zakat, apabila infaknya kan zakat, sedekah sunat biasa. Atau infak kalau lebih umum, malah ada orang katakan infak hanya dipakai infaknya kepada makna zakat, makna sedekah. Padahal masuk ujian lebih umum makna infak.
menafkahkan, menginfak harta di jalan kebaikan. Adakala memberi nafkah kepada anak dan isteri, adakala dengan jalan wakaf, adakala dengan jalan sedekah biasa. Lelah cara-cara infak, bentuk-bentuk mempergunakan harta. Jid sama jid hana menurut apa yang kita infak. Menyo infak haji kan kita pindah-pindah. Itu harta kan kita beli ini pakai tempat ni Ya. anak cocok nanti pindah lain dia. Wakaf haji. Anjut. Wakaf kan anjut. Wakaf je tetap karena wakaf milik Allah kan. Kemilik pau yang kejik tanya orangnya. Ada tanah wakaf sekret belang melasah masa. Hanya tak wakaf aju. Tapi selama udip ro lur baju-baju hilung le hasil. Kawan kelu menan ke? Selama udip kau nyan ke begah. Sebenarnya harta yang kata wakaf tersebut adalah milik Allah. Kagak ada milik katanya. Hartanya bak nazir melasah. Urung yang uruh harta wakaf, harta agama, yaitu imum dah kena ju ataupun wakil imum yang gebentuk untuk menangani harta wakaf. Nya munyo memang gejuk katanya kakejit acuk hasil, munyo hana hanjut. Tiak kun le katanya kakul paju-paju lelong ile. Ya hanjut dah kebenan. Munyo memang gejuk lah katanya untuk cok hasil boleh. Jadi yang perlu pegah juk ile kedai. Baik laju ke sekedar tak pegah. Ya, makanya ji hanali tak kelola kedro tu perlu tak nak pegah. Munyo ada yang kata wakafnya kadi kelola le urung yang tak bentuk untuk uruh harta agama. Sehingga mutapina hanjit muta gantau hanjit. Muta gantau hanjit. Kecuali yang jit gantau barang yang diwakaf untuk masjid, untuk melasah karleh barangnya, keancur barangnya hanjit pakai li. Contoh musuh buto, semen dum, kena dum karleh karena kagumpa, kaduruh dum buso-busonya, yang pada tawakaf gop, hanpat tak pakai li, yang na cuma tak publau sagai. Lain hana cara, publau cok harta tersebut, blau sesuatu yang jut kebangunan masjid long. Yang baru jid menyuhana hanjut selama manteng jid tak pakai hartanya hanjut pindah-pindah hanjut pulau-pulau, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah, tidak boleh disedekahkan, tidak boleh diwarisi. Kemudian ini harta wakaf nyamban ka wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu